Dukun sesat dari tanah Nagandru. Kisah Wasis dan Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Kisah Wasis dan Gali. Wow, kisah dari Rastra Ksatria yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Dan apa nih yang akan dihadapi oleh Wasis dan Gali dalam episode kali ini? Yang pasti ini adalah sesuatu yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Wow, apa yang akan dihadapi oleh Wasis dan Gali? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jakarta Selatan. Pagi itu, suasana komplek perumahan elit di Jakarta Selatan masih tenang. Matahari belum terlalu tinggi ketika Wasis dan Gali sudah duduk di dalam pos jaga. Cecep tidak masuk dinas hari itu. Dia izin menjenguk kakaknya yang sakit di Tangerang. Jadi, hanya mereka berdua yang berjaga hari ini. Wasis sedang menulis laporan di buku mutasi. Sepi banget ya, ujar Gali sambil mengelap motornya. Namanya juga masih pagi, leh, jawab Wasis sambil terus menulis. Maksudku sepi itu, sepi dinas, gak ada si Cecep, sambung Gali yang masih mengelap motornya. Kamu itu, kalau orangnya ada, berantem terus. Kalau nggak ada dicariin, jawab Wasis lalu menutup buku mutasi. Loh, siapa yang nyariin? Kan aku cuma bilang sepi, sahut Gali yang terus fokus pada motor kesayangannya. Wasis hanya geleng-geleng kepala. Sekitar pukul 11 siang, suasana mulai berubah. Awan gelap datang cepat dari arah barat. Tidak lama kemudian, hujan turun deras, air seperti ditumpahkan dari langit. Gali berdiri dan menutup sedikit jendela agar air tidak masuk. Kayaknya bakalan awet ini hujannya, sis, katanya. Wasis tidak menjawab. Ia memperhatikan gerbang yang mulai kabur tertutup tirai hujan. Entah kenapa, ada perasaan tidak nyaman yang muncul tiba-tiba. Beberapa menit kemudian, dari balik hujan lebat, terlihat bayangan seseorang berjalan tertati-tati menuju ke pos jaga. Seorang kakek-kakek, pakaiannya sederhana, kain lurik kusam dan ikat kepala yang sudah basah kuyup. Langkahnya pelan tapi mantap. Gali langsung berdiri. Sis, ada mbak sis. Kakek itu akhirnya sampai di depan pos. Air menetes dari ujung bajunya. Permisi, boleh saya berteduh sebentar? Suaranya tenang, dalam dan jelas meski hujan berisik. Gali hampir saja langsung mempersilahkan, tapi Wasis lebih dulu memperhatikan wajah kakek itu. Ada sesuatu yang aneh. Tatapannya terlalu tajam untuk orang setua itu. Matanya jernih, tidak tampak lemah. Namun hujan sangat deras, tidak mungkin membiarkan orang setua itu berdiri di luar. Silakan kek, masuk aja, kata Wasis pada akhirnya. Kakek itu mengangguk dan masuk ke dalam pos. Ia duduk di bangku kayu panjang. Air masih menetes dari pakaiannya, tapi ia tampak tidak terganggu. Gali mengambilkan gelas plastik berisi air minum. Terima kasih,
Ucap kakek itu sopan. Beberapa detik suasana hening, hanya suara hujan. Mbah, dari mana mau kemana mbah? Tanya Gali. Saya hanya seorang pengembara. Nama saya Jagat. Wasis sedikit mengernyit. Panggil saja Ki Jagat. Lanjut kakek itu sambil tersenyum tipis. Wasis duduk di kursinya, masih memperhatikan. Perasaan janggal itu belum hilang. Arah mana rumahnya Ki? Tanya Wasis hati-hati. Rumah. Setiap tempat adalah rumah, nak. Ki Jagat tersenyum kecil. Gali tertawa. Filosofis banget deh Simbah. Ki Jagat ikut tertawa pelan. Hujan terus turun hampir 1 jam lamanya. Tidak ada kendaraan masuk atau keluar. Seisi komplek seperti terhenti oleh air yang mengguyur. Anehnya, Ki Jagat duduk dengan sangat tenang. Wasis mencoba menerawang aura orang tua itu, sesuatu yang biasa ia lakukan jika ada firasat tak tenang. Tapi yang ia rasakan justru seperti ruang kosong, dalam, tidak terbaca. Akhirnya hujan mulai reda, rintiknya menipis, lalu tinggal gerimis. Ki Jagat berdiri perlahan. Terima kasih sudah memberi saya tempat berteduh. Siap mbah, aman, jawab Gali Rama. Ki Jagat melangkah keluar pos, tapi sebelum benar-benar pergi, ia berhenti di depan Wasis. Tatapannya berubah serius. Kamu merasakan sesuatu sejak saya datang, bukan? Jantung Wasis berdegup lebih cepat. Ki Jagat mengangguk kecil seolah mengerti. Dari balik kainnya, ia mengeluarkan sebuah cincin dengan batu hitam pekat. Batu itu tidak berkilau, warnanya gelap seperti menyerap cahaya. Ambillah, kata Ki Jagat. Wasis spontan menggeleng. Maaf kek, saya tidak bisa menerima. Ini bukan hadiah, tapi ini titipan. Titipan? Maksudnya apa mbak? Tanya Gali bingung. Ki Jagat tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menatap Wasis dalam-dalam. Waktu tidak selalu berjalan ke depan. Kadang ia menunggu orang yang tepat untuk kembali. Suasana tiba-tiba terasa sunyi, entah kenapa. Tanpa sadar, Wasis mengulurkan tangannya. Cincin itu berpindah ke telapak tangannya. Dingin, sangat dingin. Rawatlah, nanti kamu akan mengerti, ucap Ki Jagat. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan menjauh dari gerbang komplek. Gali memperhatikan sampai sosok tua itu menghilang di tikungan jalan. Sis, unik juga ya mbak-mbak itu, kata Gali. Wasis tidak menjawab. Ia masih memandangi batu hitam di tangannya. Cincin apa itu sis? Tanya Gali penasaran. Akik biasa ini, Li, jawab Wasis. Kemudian ia memasukkan cincin itu ke saku seragamnya. Sore itu, dinas berjalan tanpa kejadian berarti. Wasis lebih banyak diam dari biasanya. Gali beberapa kali meliriknya. Sis, kamu kenapa sih? Diam aja. Masih kepikiran ya sama si mbak tadi? Tanya Gali akhirnya. Wasis mengangguk kecil. Apa kamu gak ngerasa ada yang aneh? Aneh? Aneh apa sis? Kan orang-orang tua model gitu kan banyak, suka ngomong yang aneh-aneh. Kata padeku, kita itu gak boleh terlalu banyak suzon. Santai aja, banyakin nus-nuson. Wasis tidak langsung membalas. Tangannya menyentuh saku seragam tempat cincin batu hitam itu tersimpan. Sejak tadi, ia merasa benda itu seperti punya suhu sendiri. Tidak panas dan tidak dingin, tapi ada rasa berdenyut setiap kali disentuh. Jam 8 malam, mereka digantikan regu berikutnya. Setelah serah terima tugas jaga, Wasis dan Gali berjalan pulang menuju kos mereka yang tidak terlalu jauh dari komplek. Di dalam kamar kos yang sempit itu, mereka langsung menjatuhkan diri ke kasur masing-masing tanpa mengganti pakaian. Seragam satpam masih melekat di badan mereka.
Hari ini perasaan biasa aja, tapi kenapa badanku capek banget ya? Keluh Gali sambil memejamkan mata. Wasis duduk sebentar di tepi kasur. Ia mengeluarkan cincin itu dari saku dan memandanginya di bawah cahaya lampu kamar yang redup. Batu hitam itu tampak lebih pekat daripada tadi siang. Titipan, gumam Wasis pelan. Gali sudah setengah tertidur. Aduh, sis, aku lapar, tapi kok ngantuk banget ya? Wasis tidak menyahut. Ia justru menyelipkan cincin itu ke jari manis tangan kanannya. Entah kenapa, ia merasa harus memakai cincin itu. Begitu cincin itu menyentuh kulitnya, ada sensasi dingin menjalar sampai ke lengan. Bukan sakit, tapi membuat nafasnya sedikit tertahan. Ia mulai berbaring. Lampu kamar masih menyala. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba rasa kantuk datang sangat berat. Tidak biasa, seperti ada yang menarik kesadarannya perlahan. Gali sudah lebih dulu terlelap. Wasis mencoba melawan. Matanya terasa berat, pandangannya mulai kabur. Suara kipas angin terdengar makin jauh, lalu gelap. Awalnya hanya sunyi, lalu terdengar suara angin berdesir di antara pepohonan. Wasis membuka mata. Ia berdiri. Tanah di bawah kakinya bukan lantai keramik kamar kos, melainkan tanah merah yang keras dan tidak rata. Di kanan kiri terbentang hutan lebat, pohon-pohon tinggi menjulang. Jalanan yang ia pijak hanyalah jalan tanah lebar, seperti jalur pedati. Jantungnya berdetak keras. Gali, tak jauh darinya, Gali juga berdiri terpaku dengan wajah yang pucat. Sis, kita di mana ini sis? Ujar Gali kebingungan. Mereka berdua masih mengenakan seragam satpam lengkap. Sepatu laras mereka menginjak tanah merah. Tidak ada bangunan modern, tidak ada suara kendaraan, tidak ada kabel listrik, hanya suara angin dan burung liar. Sis, ini bukan mimpi kan sis? Tanya Gali mulai panik. Betak, aduh! Gali berteriak kesakitan sambil memegangi kepalanya yang barusan dijitak Wasis. Gimana? Sakit Gali? Tanya Wasis serius. Ya sakit lah wedus. Berarti kita tidak sedang bermimpi, jawab Wasis sambil terus mengedarkan pandangannya. Ya tapi kan gak pakai cita kepalaku juga. Kan kamu bisa cubit tanganmu sendiri kampret, sungut Gali sambil mengelus-ngelus kepalanya. Wasis menunduk, melihat jarinya. Cincin batu hitam itu masih terpasang. Tiba-tiba batu itu terasa hangat. Tanah di sekitar mereka seperti bergetar sangat halus. Wasis menelan ludah. Kita tidak sedang bermimpi. Dan ini juga bukan alam gaib. Lah, terus kita di mana? Aku juga belum tahu pasti. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gamelan samar sangat jauh, seperti berasal dari sebuah pusat keramaian. Mereka mulai berjalan menyusuri jalanan tanah itu. Dari kejauhan tampak siluet bangunan beratap tinggi dengan bentuk yang asing tapi megah, seperti gapura besar dari bata merah. Angin kembali berembus. Gali memegangi lengan Wasis. Sis, perasaanku gak enak sis. Wasis teringat ucapan Ki Jagat. Waktu tidak selalu berjalan ke depan. Sepertinya kita terlempar ke masa lalu, Li. Hutan terasa semakin sunyi dan untuk pertama kalinya mereka menyadari satu hal. Ya, mereka benar-benar terlempar ke masa lalu. Wasis dan Gali masih berdiri di jalanan tanah itu ketika suara derap kuda terdengar samar dari kejauhan. Sembunyi, Li, ujar Wasis sambil menarik tangan Gali ke arah semak-semak di pinggir jalanan tanah. Tak lama kemudian terlihat rombongan pasukan berkuda dengan prajurit mengenakan pakaian prajurit Jawa kuno. Mereka bergerak cepat, gagah, seperti sedang mengejar sesuatu. Waduh sis, ini lagi ada acara karnaval apa gimana ya? Kok pada cosplay jadi prajurit kerajaan? Tanya Gali bingung. Mereka memang benar-benar pasukan kerajaan Jawa, Li, jawab Wasis berbisik
Setelah pasukan berkuda itu melintas, tiba-tiba saja terdengar suara tawa terkekeh. Suara itu terdengar familiar. Mereka berdua menoleh hampir bersamaan. Terlihat seorang lelaki tua dengan pakaian lurik sederhana, ikat kepala yang sama seperti siang tadi. Simpah, gumam Gali. Wasis menatap lebih lama. Ya, tidak salah lagi, Ki Jagat. Ki Jagat tersenyum tipis. Kalian sudah sampai. Gali mendekat 2 langkah. Sampai mana, Mbah? Ini tempat apa sih, Mbah? Kok Simba bisa ada di sini? Ki Jagat tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekati mereka, memandangi seragam satpam yang masih melekat. Selamat datang di tanah kerajaan Nagandru, ujar Ki Jagat sambil tersenyum. Wasis terdiam beberapa detik. Kenapa, Mbah? Ki Jagat menatapnya dalam-dalam. Karena hanya kalian yang bisa mendengar panggilan waktu. Ayo mari, tempat ini tidak aman untuk kalian terlalu lama. Dia berbalik dan berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan tanpa pilihan. Wasis dan Gali mengikuti. Sis, kenapa sih kita masih pakai seragam satpam? Gak di masa depan, gak di masa lalu. Masa iya kita juga jadi satpam sih? Hah, payah, gak keren, ujar Gali sambil terus berjalan. Sementara kita pantau saja dulu nih, jawab Wasis yang malas menanggapi ucapan absurd dari Gali. Tak berapa lama, mereka tiba di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir hutan. Rumah itu berdiri di atas tanah lapang kecil dengan pagar bambu rendah. Asap tipis mengepul dari arah dapur belakang. Ki Jagat berhenti di depan pintu. Rukmini, panggilnya lembut. Seorang perempuan parubaya keluar dari dalam rumah. Wajahnya tenang, sorot matanya lembut tapi tajam, rambutnya disanggul sederhana. Dia memandang Wasis dan Gali. Mereka sudah datang, tanyanya pelan. Ya, sudah, jawab Ki Jagat. Dari balik pintu muncul seorang gadis cantik. Usianya mungkin tidak jauh dari Wasis dan Gali. Rambutnya panjang terurai, pakaiannya sederhana namun bersih. Tatapannya cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Melihat gadis cantik itu membuat Gali melongo. Sis, ada cewek cantik di tengah hutan, sis, bisik Gali sambil menyikut Wasis. Ini Sri, anak kami, kata Ki Jagat memperkenalkan. Hah, Srianto, saut Gali spontan yang membuat Wasis menyikut lengan Gali sambil berbisik kesal. Gali, jaga ucapanmu. Bukan Srianto, tapi Sri Arkadewi. Masa anakku cantik-cantik begini dibilang Srianto? Jawab Ki Jagat mencoba mencairkan suasana. Gadis itu mengangguk sopan. Gali langsung salah tingkah. Ki Jagat tertawa kecil melihat reaksi mereka. Masuk dulu. Kalian pasti masih bingung kan? Di dalam rumah, suasananya sederhana tapi rapi. Dinding kayu, tikar pandan. Rukmini menyuguhkan air hangat dan makanan kecil. Wasis dan Gali duduk bersila, masih dengan seragam satpam yang terasa semakin aneh di tempat seperti itu. Untuk sementara, seragam itu disimpan dulu di sini. Jika ada prajurit kerajaan melihat kalian berpakaian seperti itu, kalian bisa dianggap mata-mata. Sri Arkadewi berdiri. Pakaian yang ramah pintas sudah siap. Ki Jagat mengangguk. Beberapa saat kemudian, Sri membawa 2 set pakaian lelaki khas di zaman itu, kain panjang, baju sederhana, dan ikat kepala. Gali melirik Sri sedikit lebih lama daripada seharusnya. Wasis terus memperhatikan. Bah, jadi kami ini benar-benar ada di masa kerajaannya, Mbah? Tanya Gali setelah mereka selesai makan. Ya, ini masa ketika kerajaan Nagandru berdiri dalam kejayaan sekaligus dalam kebusukan. Wasis menatap serius.
kebusukan. Ki Jagat menghela nafas pelan. Prabu Jayakerta, dulunya raja yang adil, bijaksana dan dicintai rakyatnya. Tapi setelah Ki Rekawisesa datang ke istana, semuanya berubah. Ki Rekawisesa, ulang Wasis. Ya, seorang Brahmana, ilmunya tinggi, sangat tinggi, tapi dia adalah Brahmana yang sesat. Sri Arkadewi duduk di dekat ibunya, memperhatikan Wasis dan Gali dengan tenang. Gali berbisik pelan kepada Wasis. Sis, kok pakaianku kayaknya kurang pas yo. Tukuran dong sis. Wasis tetap fokus pada Ki Jagat. Kenapa kami dibawa ke sini, Ki? Ki Jagat terdiam sejenak, lalu kemudian menjawab. Aku telah menjalani laku tapa selama beberapa waktu, memohon agar kerajaan ini diselamatkan, dan waktu akhirnya menjawab. Dia menatap cincin di jari Wasis. Batu itu adalah batu sakti pembalik waktu. Gali akhirnya bersuara pelan. Jadi kita ini semacam bala bantuan gitu ya Mbak? Ki Jagat tersenyum tipis. Bisa dikatakan begitu. Wasis menarik nafas panjang. Ia memandang keluar jendela rumah yang menghadap ke arah hutan. Di kejauhan samar-samar terlihat cahaya obor dari arah kota kerajaan. Malam mulai turun. Mereka sadar langkah pertama mereka di tanah Nagandru baru saja dimulai. Gali melirik Sri Arkadewi lagi. Sri yang menyadari tatapan itu hanya tersenyum tipis. Jantung Gali berdebar lebih cepat. Sementara Wasis tahu perjalanan ini tidak akan sederhana. Karena jika Ki Jagat sampai harus memanggil mereka dari masa depan, berarti ada sesuatu yang besar. Malam berlalu begitu saja. Di pagi harinya, Wasis bangun lebih dulu. Ia duduk di depan rumah Ki Jagat, mengenakan pakaian yang semalam diberikan. Kain panjang itu terasa asing di tubuhnya, tapi ia mulai terbiasa. Tak lama kemudian, Gali keluar sambil menguap. Sis, asli ini sis, bajuku kurang keren. Kerenan bajumu. Tukeran sis, ujar Gali sambil melihat-lihat baju milik Wasis. Ki Jagat muncul dari dalam rumah sambil membawa tongkat kayu. Wajahnya tampak segar meski usianya sudah lanjut. Hari ini kita akan berkeliling agar kalian bisa menyesuaikan diri dan juga agar kalian bisa melihat sendiri. Lihat apaan Ki? Tanya Gali. Kenyataan. Sri Arkadewi berdiri di ambang pintu, memperhatikan mereka. Tatapannya sedikit khawatir. Berhati-hatilah Rama, katanya lembut. Ki Jagat tersenyum tenang. Kita hanya jalan-jalan. Ia memberikan isyarat agar Wasis dan Gali mengikutinya. Mereka menyusuri jalan setapak menuju desa yang tidak terlalu jauh dari rumah itu. Semakin mendekat, suasana terasa berbeda. Beberapa rumah bambu terlihat. Wajah-wajah penduduk terlihat letih. Seorang ibu sedang menumbuk padi dengan gerakan lambat. Anak kecil duduk di depan rumah tanpa alas kaki. Gali memperhatikan semuanya dengan dahi berkerut. Bah, ini desa yang paling dekat sama pusat kerajaannya, Mbah. Tanyanya. Ki Jagat mengangguk pelan. Ya, ini desa terakhir dari kota raja. Wasis memperhatikan seorang lelaki tua yang memanggul karung kecil. Apa yang terjadi di sini, Ki? Tanya Wasis. Ki Jagat tidak langsung menjawab. Ia mengajak mereka berhenti di sebuah warung makan kecil yang hanya beratapkan daun kering. Pemilik warung langsung menunduk hormat ketika melihat Ki Jagat. Ki Jagat membalas dengan anggukan. Mereka lalu duduk di bangku kayu panjang. Ki Jagat memesan minuman panas untuk mereka. Tak lama kemudian, 3 gelas yang terbuat dari tanah liat tersaji di depan mereka berisikan teh panas. Sis, berarti di sini belum ada es ya sis? Aku lagi pengen es teh manis nih sis, bisik Gali pelan. Lih, tolong dong,
Jangan macam-macam dulu, jawab Wasis yang mulai kesal. Gali menahan diri untuk tidak banyak bertanya lagi sampai akhirnya Ki Jagat membuka suara. Kalian lihat sendiri keadaan mereka. Pajak, tebak Wasis. Bukan sekedar pajak, tapi upeti dinaikkan hampir 2 kali lipat sejak beberapa tahun terakhir. Hasil panen diambil sebagian besar untuk kerajaan. Loh, kenapa rakyat nggak berani ngelawan, Bah? Tanya Gali sambil meniup-niup gelas itu. Melawan berarti dianggap pemberontak, dan pemberontak tidak akan pernah kembali. Suasana warung mendadak terasa lebih sunyi. Wasis menatap ke arah jalan desa. Prajurit berkuda melintas, penduduk langsung menunduk tanpa berani menatap. Dulu tidak seperti ini. Prabu Jayakerta adalah raja yang adil. Ia turun langsung melihat rakyatnya dan mendengar keluhan mereka. Apa yang membuatnya berubah? Tanya Wasis pelan. Ki Rekawisesa. Brahmana itu datang membawa janji kejayaan yang lebih besar, kekuatan, kekuasaan, dan keabadian. Wasis mendengarkan dengan seksama, kemudian dia berkata, lalu raja tergoda. Ya, raja adalah manusia. Ketakutan akan kehilangan kejayaan lebih berbahaya dari apapun. Wasis terdiam, kemudian ia mulai bertanya, tujuan Ki Jagat mendatangkan kami? Ki Jagat menoleh, wajahnya tetap tenang. Aku memohon agar ada yang datang dari luar lingkaran kekuasaan. Seseorang yang tidak terikat pada masa ini. Seseorang yang tidak bisa dipengaruhi oleh Ki Reka. Lalu, apa yang Ki Jagat harapkan dari kami? Ki Jagat menarik napas panjang. Membuka mata raja atau menghentikan sumber racunnya. Gali menelan ludah. Maksudnya apa, Mbak, sumber racun? Ki Rekawisesa. Suasana kembali hening. Wasis merasa jelas sekarang mereka tidak sekedar tersesat oleh waktu, mereka dibawa untuk satu tujuan, dan tujuan itu berbahaya. Ki Jagat berdiri. Kalian sudah melihat. Sekarang pilihan ada di tangan kalian. Gali dan Wasis saling pandang. Mereka belum menjawab, namun dalam hati masing-masing mereka tahu mereka tidak mungkin hanya diam. Setelah dari warung, Ki Jagat langsung mengajak mereka berkeliling lagi. Dari desa, mereka berjalan lebih jauh menuju pusat kerajaan Nagandru. Semakin mendekat, jalan tanah berubah lebih lebar dan padat. Pedati berlalu lalang, pedagang membawa hasil bumi. Beberapa prajurit berjaga di beberapa titik dengan tombak tegak dan wajah tanpa senyum. Lalu mereka melihatnya. Tembok batu menjulang tinggi mengelilingi kompleks utama kerajaan. Gapura besar berdiri kokoh, dihiasi ukiran halus dan panji-panji yang berkibar pelan tertiup angin. Namun entah kenapa, Wasis merasakan sesuatu yang tidak selaras di balik kemegahan itu. Indah banget ya, Sis, gumam Gali pelan. Ya, indah dari luar, jawab Ki Jagat. Mereka berdiri di kejauhan, tidak terlalu dekat agar tidak menarik perhatian prajurit. Dari balik gerbang tampak halaman luas dengan pendopo utama beratap tinggi. Pilar-pilar kayu besar menyangga bangunan dengan ukiran rumit. Semua tampak teratur. Namun ketika seorang petani tua mendekat ke arah gerbang memohon sesuatu pada prajurit, suara bentakan terdengar keras. Petani itu didorong mundur, hampir jatuh. Gali mengepalkan tangan. Kurang ajar. Ki Jagat hanya memandang dengan sorot mata dalam. Dulu tidak seperti itu. Dulu rakyat boleh menghadap raja di hari-hari tertentu. Prabu Jayakerta akan duduk di pendopo dan mendengar keluhan mereka. Wasis mengamati wajah para prajurit, tatapan mereka dingin dan kaku. Sejak Ki Rekawisesa datang, aturan berubah. Raja jarang keluar,
Semua urusan disaring melalui penasihat spiritualnya. Kenapa Raja bisa begitu percaya, Mbah? Tanya Gali. Karena Kireka tidak hanya memberi nasihat. Dia meyakinkan Raja bahwa musuh ada di mana-mana, bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja. Wasis memejamkan mata, mencoba merasakan energi dari dalam komplek istana. Ada sesuatu seperti kabut hitam yang tak terlihat tapi terasa berat. Ada yang tidak wajar di dalam sana, ucap Wasis pelan. Ki Jagat menoleh. Aku yakin kamu bisa merasakannya. Itulah sebabnya aku yakin pilihan waktu tidak salah. Gali menatap ke arah istana dengan rahang mengeras. Kalau memang Kiraka sumbernya, kenapa Ki Jagat dibuang? Ki Jagat menghela nafas pelan. Aku dulu menentangnya di hadapan Baginda Raja. Aku mengatakan bahwa jalan yang ditawarkan Kireka bukanlah jalan Dharma, bahwa kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan akan runtuh dari dalam. Terus rajanya nggak marah? Tanya Gali. Ki Jagat menjawab, tidak. Raja hanya diam. Tapi keesokan harinya, aku diperintahkan meninggalkan istana tanpa perlawanan. Wasis memandang tembok tinggi itu lagi. Apa Raja masih bisa disadarkan? Tanyanya. Ki Jagat menatap lurus ke depan. Prabu Jayakerta bukan orang jahat. Dia hanya tersesat. Di dalam komplek istana, seorang pria berjubah putih melangkah pelan menyusuri pendopo. Rambutnya tergelung rapi, tatapannya tenang namun dingin. Ia berhenti sejenak, seolah merasakan sesuatu dari kejauhan. Kireka Wisesa. Ia memandang ke arah gerbang luar. Meski tidak mungkin melihat Wasis dan yang lain dari jarak sejauh itu, namun dia tahu ada sesuatu yang bergerak di luar rencananya. Wasis tiba-tiba merasa batu cincin di jarinya menghangat. Dia kuat, bisiknya. Ya, karena itu kita tidak boleh gegabah. Ki Jagat memandang bukit yang menjulang tak jauh dari pusat kerajaan. Setiap beberapa hari, Kireka Wisesa akan pergi ke pemandian suci di atas bukit itu. Wasis mengikuti arah pandangannya. Itu tempat ritualnya. Ia jarang dikawal lengkap di sana karena terlalu percaya diri. Gali menyeringai kecil. Berarti itu kesempatan, Mbah. Ki Jagat menoleh pada mereka berdua. Kalian sudah melihat kemegahan dan penderitaan. Sekarang kalian tahu apa yang dipertaruhkan. Menjelang senja, mereka kembali ke rumah Ki Jagat di pinggir hutan. Suasana di dalam rumah terasa lebih serius. Rukmini menyiapkan hidangan sederhana, sementara Sri Arkadewi duduk membantu menata daun jati sebagai alas makan. Gali beberapa kali mencuri pandang, mencoba meyakinkan diri bahwa kali ini adalah Sri yang sesungguhnya. Setelah makan, Ki Jagat mempersilahkan Wasis dan Gali duduk di ruangan tengah. Besok atau lusa, Kireka akan naik ke pemandian suci di Bukit Arjapada. Itu waktunya. Bah, kenapa dia harus mandinya jauh-jauh sih, Mbak, ke atas bukit? Percuma dong, nanti bakal keringetan lagi. Tanya Gali. Tempat itu dipercaya sebagai sumber kesucian kerajaan. Kireka menjadikannya sebagai tempat memperkuat ilmunya. Wasis menunduk, memandangi cincin di jarinya. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanyanya. Ki Jagat menatapnya mantap. Sebelum bertindak, kalian harus menenangkan diri. Ilmu tidak dilawan dengan emosi. Dia mengajak mereka bertiga duduk melingkar. Lampu minyak dinyalakan. Api kecilnya bergoyang pelan. Pejamkan mata kalian, kata Ki Jagat. Gali menoleh ke arah Wasis, lalu ikut memejamkan mata. Suasana menjadi hening. Wasis menarik nafas perlahan, mencoba menenangkan pikiran. Perlahan, ia merasakan sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, seperti arus hangat yang naik dari dada menuju kepala. Tiba-tiba, udara terasa lebih berat. Gali membuka mata lebih dulu. Sis,
Di depan mereka muncul kilatan cahaya redup. Dari kilatan itu perlahan terbentuk dua senjata, sebuah pedang dengan bila berkilau kemerahan seperti bara yang tersembunyi di dalam logamnya, dan sebuah tombak panjang dengan pamor lurus yang bersinar terang. Lah sis, itu kan senjata kita. Gali mundur sedikit, Wasis menatap pedang itu tanpa berkedip. Ki Jagat tersenyum tipis. Di sini, kalian bisa membawa senjata sakti milik kalian kemanapun kalian pergi. Wasis berdiri, lalu menggenggam gagang pedang itu. Begitu tangannya menyentuh, panasnya menjalar sampai ke lengan. Pedang Sukma Geni, ucap Ki Jagat pelan. Wasis mengangkat pedang itu. Gali menatap tombak di sampingnya. Keren juga nih kalau bisa dibawa-bawa terus. Ya, itu tombak sakti pamor lurus, jawab Ki Jagat yang aneh sudah mengetahui senjata sakti milik Wasis dan Gali. Berarti kita akan menghadapi dia di pembenihan suci, kata Wasis mantap. Ki Jagat tersenyum tipis. Ya, tapi ingat, Ki Reka tidak pernah sendirian. Akan ada prajurit yang mengawal. Sri Arkadewi yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Rama, aku bisa membantu menyiapkan bekalan kuda. Gali langsung menoleh. Kuda? Ki Jagat tertawa kecil. Kalian tidak mungkin berjalan kaki sampai ke bukit itu. Perjalanannya bisa setengah hari. Wasis menyarungkan pedang Sukma Geni di punggungnya. Senjata itu kini terasa ringan, seolah memang miliknya sejak lama. Ki Jagat berdiri, memandangi mereka satu persatu. Beberapa hari lagi adalah penentuan. Setelah itu, kerajaan ini akan berubah atau hancur. Angin malam masuk melalui celah dinding kayu, membuat api lampu bergoyang lebih kuat. Wasis menggenggam erat gagang pedangnya. Gali menarik nafas panjang. Di kejauhan, di dalam istana Negandru, Ki Reka Wisesa berdiri menghadap kolam kecil di dalam kompleks suci. Lalu ia memejamkan mata, kemudian perlahan membuka kembali. Baiklah. Malam itu, dua kekuatan mulai saling mencari. Pertemuan di Bukit Arcapada tinggal menghitung hari. Sementara itu di ruang dalam istana, Prabu Jayakerta duduk sendirian. Usianya belum terlalu tua, wajahnya tegas dan masih menyimpan wibawa seorang pemimpin besar. Di depannya terbentang peta wilayah kerajaan, garis-garis batas daerah taklukan tergambar jelas. Namun, tatapannya tidak benar-benar melihat peta itu. Dia terlihat lelah. Langkah kaki terdengar pelan memasuki ruangan. Yang mulia, suara itu halus, teratur dan penuh kendali. Ki Reka Wisesa masuk dengan jubah putih bersih, rambutnya tergelung rapi, wajahnya tenang. Ki Reka, kata sang raja pelan. Ki Reka menunduk hormat. Hamba datang membawa kabar dari perbatasan utara. Raja memberi isyarat agar ia melanjutkan. Beberapa pejabat mulai mempertanyakan besarnya upeti. Ada yang berbisik tentang ketidakadilan. Wajah sang raja mengeras. Mereka tidak mengerti ancaman yang mengintai. Ki Reka melangkah lebih dekat. Benar yang mulia. Rakyat itu sering tidak melihat jauh. Mereka hanya melihat hari ini. Padahal musuh kerajaan bisa datang kapan saja. Raja terdiam. Ya, beberapa tahun terakhir, Ki Reka selalu berbicara tentang ancaman, tentang kerajaan tetangga yang iri, tentang pemberontak yang bersembunyi, tentang kemungkinan runtuhnya kejayaan. Semua terdengar masuk akal. Apakah pasukan sudah cukup? Belum, jawab Ki Reka tanpa ragu. Kita harus memastikan kekuatan spiritual kerajaan juga kokoh. Raja memejamkan mata sejenak. Ya, sejak Ki Reka datang, ritual-ritual dilakukan lebih sering. Awalnya, Prabu Jayakerta merasa tentram, namun akhir-akhir ini ia sering merasa gelisah. Ki Jagat pernah mengatakan
bahwa kekuasaan tidak boleh dibangun di atas ketakutan. Gumam sang raja tiba-tiba, Ki Reka hanya tersenyum tipis. Ki Jagat terlalu lembut yang mulia. Dunia tidak selembut nasihat dia. Raja membuka mata. Apakah aku salah membuangnya? Ki Reka melangkah setengah lingkaran, berdiri di sisi raja. Keputusan yang mulia adalah demi kestabilan kerajaan. Kadang, pemimpin harus memilih yang pahit untuk kebajikan yang lebih besar. Suara Ki Reka lembut, tapi kata-katanya seperti benang yang mengikat. Prabu Jayakerta menarik napas dalam. Beberapa hari lagi, aku akan menghadiri sidang agung. Rakyat harus melihat kekuatan kita. Ya, dan sebelum itu, izinkan hamba naik ke pemandian Arcapada. Ada ritual yang perlu disempurnakan. Sang raja mengangguk tanpa berpikir panjang. Ki Reka menduduk lagi, lalu berbalik keluar ruangan. Begitu ia melangkah melewati lorong, wajahnya berubah, senyuman tipis muncul di sudut bibirnya. Fajar belum sepenuhnya naik ketika Ki Jagat sudah berdiri di halaman rumahnya. 2 ekor kuda telah disiapkan di samping pagar bambu. Seekor lagi diikat sedikit terpisah. Sri Arkadewi sibuk mengikatkan kantong kecil berisi bekal pada pelana. Gerakannya cekatan, wajahnya serius. Tak lama kemudian, Gali keluar dari dalam rumah sambil merapikan ikat kepala yang masih terasa asing baginya. Waduh, serius nih? Aku bakalan naik itu, tanyanya sambil menunjuk kuda. Sri menahan senyum. Kalau tidak ingin berjalan seharian, iya. Gali mengangguk cepat. Iya sih, naik kuda juga kelihatannya lebih gagah. Wasis keluar terakhir, pedang Sukma Geni sudah tersarung rapi di punggungnya. Wajahnya terlihat lebih serius. Ki Jagat memperhatikan mereka satu persatu. Ki Reka Wisesa akan berangkat menjelang siang. Kita harus lebih dulu sampai. Sri Arkadewi mendekati Wasis. Air di pemandian suci sangat jernih, tapi di bawahnya banyak rahasia, katanya pelan. Wasis mengangguk. Terima kasih. Gali berdiri canggung beberapa langkah dari Sri, lalu memberanikan diri untuk mendekat. Sri, kamu gak ikut? Sri menggeleng pelan. Tugasku di sini menunggu kalian. Jawaban itu membuat Gali sumringah. Aku pasti kembali, Sri. Jawabnya penuh percaya diri. Ki Jagat naik ke kudanya dengan gerakan yang masih lincah untuk lelaki seusianya. Kita berangkat. Wasis menaiki kuda. Awalnya agak kaku, tapi perlahan ia menyesuaikan diri. Gali butuh beberapa kali percobaan sebelum akhirnya bisa duduk dengan benar. Sri menahan tawa kecil melihatnya. Pegang kendalinya kuat-kuat ya, katanya memberikan saran. Gali tersenyum lebar. Tenang aja, aku sama Wasis dulu di kampung sering naik kebo di sawah. Mereka bertiga kemudian memacu kuda keluar dari halaman rumah, menyusuri jalan setapak menuju arah bukit. Perjalanan terasa panjang. Hutan semakin rapat ketika mereka mulai mendaki. Jalan berbatu dan menanjak membuat kuda bergerak lebih lambat. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah dataran kecil di lereng atas bukit Arcapada. Di sana terdapat pemandian alami. Airnya jernih, mengalir dari celah batu besar di sisi tebing. Tempat itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Mereka turun dari kuda dan mengikatnya di balik semak. Wasis melangkah pelan mendekati kolam. Dia merasakan getaran halus di udara. Energinya kuat, gumamnya. Ki Jagat berdiri di sampingnya. Disinilah Ki Reka memperkuat kesaktiannya. Gali memandang ke sekeliling. Nah, kita ngumpet di mana dulu, Mbak? Ki Jagat menunjuk deretan batu besar di sisi bagian timur kolam. Di balik sana kita menunggu. Mereka bergerak hati-hati, bersembunyi di balik batu dan semak lebat. Dari posisi itu, seluruh area pemandian terlihat jelas.
Wasis menggenggam gagang pedang Sukmageni, tombak pamor lurus berdiri tegak di samping Gali. Beberapa saat kemudian, derap langkah kuda terdengar dari kejauhan. Gali menegang. Mereka datang, Kak. Rombongan berkuda muncul dari jalan setapak. Prajurit bersenjata lengkap berjalan di depan dan belakang. Di tengah rombongan, seorang pria berjubah putih duduk tegak di atas kudanya, Kireka Wisesa. Wajahnya tenang, tatapannya lurus ke depan. Rombongan berhenti tak jauh dari kolam. Beberapa prajurit turun dan berjaga di sekeliling area. Kireka turun perlahan dari kudanya. Ia memandang air kolam yang jernih, lalu menutup mata sejenak. Wasis merasakan energi besar dari sosok Kireka Wisesa. Ki Jagat berbisik pelan, "Ingat, jangan terpancing dulu." Kireka Wisesa melangkah mendekati tepi kolam. Tiba-tiba ia berhenti. Pelan, ia menoleh ke arah tempat Wasis dan yang lain bersembunyi. Jaraknya masih cukup jauh, tapi tatapannya tepat mengarah ke sana. Sudut bibirnya terangkat tipis. "Ternyata kalian sudah datang. Keluar!" ucapnya pelan, namun jelas terdengar di antara sunyinya bukit. Gali menelan ludah. "Dosis, kayaknya kita ketahuan ini, Sis." Gali menelan ludah. Wasis bangkit perlahan. "Sepertinya kita tidak perlu lama bersembunyi," katanya tenang. Wasis melangkah keluar dari balik batu dengan tenang. Gali mengikuti di belakang, sementara Ki Jagat tetap sedikit tertinggal memperhatikan keadaan sekitar. Para prajurit langsung mengangkat tombak dan pedang. "Berhenti!" teriak salah satu dari mereka. Namun Kireka Wisesa hanya mengangkat tangan sedikit. Prajurit itu langsung diam dan mundur setengah langkah. Kireka memandang Wasis tanpa berkedip. "Anak muda dari luar zaman, aku sudah melihat kalian dalam tapakku," ucapnya pelan. Gali berbisik pelan. "Sis, beneran Sis, dia udah tahu." Wasis berdiri tegak. "Kalau begitu, tidak perlu banyak kata." Kireka tersenyum tipis. "Berani, tapi keberanian tanpa pemahaman hanya membawa kematian." Ki Jagat akhirnya maju sejajar dengan Wasis. "Kireka, sudah cukup tipu daya dan pengaruh jahatmu di tanah Nagandru." Nama kerajaan itu terucap lantang di tengah sunyi bukit Arcapada. "Kau masih hidup rupanya. Aku pikir pengasingan sudah cukup membuatmu lupa." "Aku tidak pernah lupa," jawab Ki Jagat. Angin bertiup lebih kencang. Kireka membuka jubah luarnya dan menyerahkannya pada seorang prajurit. Di balik jubah itu, dia mengenakan pakaian putih sederhana, melangkah ke tepi kolam dan menurunkan satu kakinya ke dalam air. "Tempat ini suci, dan kalian mencemarinya dengan niat buruk." Gali mengangkat alis. "Lah, kakek yang cangkem." Beberapa prajurit maju satu langkah, tapi Kireka kembali mengangkat tangan. "Anak muda, kalian memang memiliki dua pusaka sakti, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkanku." Wasis tidak menjawab. Ia menarik pedang Sukmageni dari sarungnya. Kilat cahaya merah tipis memantul di antara pepohonan. Beberapa prajurit terkejut, kemudian mundur. Kireka menatap pedang itu dengan mata menyipit. "Jadi kalian memilih bertarung?" ucap Kireka pelan. Wasis berdiri beberapa langkah di depannya. Pedang Sukmageni masih digenggam. Di sisi lain, Gali masih menahan dua prajurit yang mencoba mendekat. Ki Jagat berdiri tak jauh, tongkat kayunya siap bergerak. "Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan," jawab Wasis tenang. Kireka menghela nafas panjang. "Nagandru membutuhkan kekuatan. Raja terlalu lemah untuk melihat ancaman dari luar. Aku hanya mempercepat apa yang seharusnya terjadi." "Kau mempercepat penderitaan rakyat," sahut Ki Jagat tajam. Beberapa prajurit menyerbu serentak. Gali bergerak cepat, memutar tombak yang berhasil ia rebut sebelumnya. Dua prajurit terjatuh. Dia mundur satu langkah, nafasnya berat, namun matanya tetap fokus.
Kireka tersenyum tipis, lalu tanpa aba-aba ia mengangkat keris hitamnya tinggi-tinggi. Habisi mereka! Prajurit kerajaan langsung menyerbu. Gali bergerak lebih dulu. Tombak pamor lurus melesat ke depan, menusuk celah di antara perisai prajurit pertama. Gerakannya cepat, satu orang roboh. Ia memutar tombaknya, gagangnya menghantam prajurit lain hingga terjengkang. Di sisi lain, Ki Jagat melangkah ringan. Tongkat kayunya tampak sederhana, namun setiap ayunannya tepat mengenai titik lemah. Satu ketukan di pergelangan tangan membuat pedang lawan terlepas. Satu hentakan ke dada membuat nafas musuh tercekat. Dalam beberapa detik, 3 orang sudah tersungkur. Wasis, fokus saja pada Kireka, seru Ki Jagat. Wasis sudah bergerak. Dia melesat. Pedang Sukmageni terangkat. Kireka menyambut dengan ayunan keris hitamnya. Dua bila itu beradu. Cang! Percik cahaya merah dan kilatan hitam menyebar. Tanah di sekitaran mereka retak tipis akibat benturan tenaga dalam. Kireka menyerang bertubi-tubi. Gerakannya cepat, jauh lebih cepat dari dugaan Wasis. Keris hitamnya seperti bayangan muncul dari sudut tak terduga. Wasis menangkis 1, 2, 3 serangan, namun tekanan tenaga lawan terasa berat. Kireka menyeringai. Itu saja kemampuanmu. Dia berputar dan menebas dari samping. Wasis terlambat setengah detik. Cas! Ujung keris menggores lengannya. Darah menetes. Wasis mundur 2 langkah mengatur nafas. Di belakangnya, Gali dan Ki Jagat masih bertarung sengit. Prajurit mulai kocar-kacir, beberapa mencoba mengepung, tapi tombak Gali menyapu lebar, memaksa mereka menjauh. Tiba-tiba, Kireka mengetakkan kakinya ke tanah. Aura hitam menyebar dari tubuhnya, angin berputar membawa bau anyir. Kau tidak tahu dengan siapa kini kau berhadapan, anak muda, katanya. Tiba-tiba bayangan gelap seperti asap melilit kaki Wasis. Gerakannya melambat. Keris hitam Kireka kembali melesat, kali ini mengincar arah dada. Wasis menangkis, tapi benturan itu membuatnya terpental beberapa meter. Tubuhnya menghantam batu, nafasnya sesak. Kireka melangkah mendekat. Sukmageni memang pusaka hebat, tapi kau belum pantas membawanya. Wasis berlutut, tangannya masih menggenggam pedang, kepalanya terasa berat. Aura hitam milik Kireka Wisesa menekan kesadarannya. Di kejauhan, Gali melihat sahabatnya terdesak. Ses! Teriaknya, namun ia tak bisa membantu. 3 prajurit sekaligus menyerang. Gali memutar tombaknya liar, memaksa mereka mundur, tapi jumlah mereka belum habis. Ki Jagat menahan 2 orang di sisi lain. Percaya padanya, serunya pada Gali. Kireka mengangkat keris hitamnya tinggi, ujungnya berkilat gelap, seolah siap mengisap nyawa. Saat itulah tanah bergetar pelan, suara auman menggema dari balik kabut. Kireka menoleh sekilas, sepasang mata kuning menyala di kegelapan. Dari balik bayang-bayang bukit, seekor harimau besar muncul. Harimau gaib pendamping Wasis. Setiap langkahnya membuat aura hitam di sekitar Kireka bergetar. Harimau gaib itu kini berdiri di sisi Wasis. Akhirnya kau datang, bisik Wasis. Kireka mendengus. Ilmu mainan bocah. Harimau itu menggeram, lalu menerkam. Kireka terpaksa meloncat mundur untuk menghindari terkamannya. Tanah tempat ia berdiri tadi hancur oleh cakar harimau. Wasis mulai bangkit kembali. Aura merah dari Sukmageni berpendar. Kireka menyerang lagi, lebih brutal dari sebelumnya. Keris hitamnya berputar cepat, menciptakan gelombang gelap yang menyapu ke depan. Wasis menangkis dengan pedangnya, sementara harimau gaib menerjang dari sisi lain. Benturan demi benturan mengguncang puncak Bukit Arcapada. Kireka memang benar-benar sakti. Ia mampu menghindari 2 arah serangan sekaligus. Kerisnya beberapa kali hampir menebas leher Wasis. Namun kini Wasis lagi terdesak. Dia lalu memejamkan mata sepersekian detik, merasakan aliran tenaga dalamnya menyatu dengan Sukmageni. Panas menjalar dari gagang pedang ke seluruh tubuhnya.
Ini akhir perjalananmu, Kireka, ucapnya tegas. Kireka tertawa pendek. Coba saja. Wasis mengangkat pedang ke depan dada, bersiap untuk melancarkan serangan pamungkas. Cahaya merahnya berubah menjadi kemasan terang. Dari bila pedang, sinar emas mulai terkumpul, semakin menyilaukan. Harimau gaib mundur beberapa langkah, bersiap mengambil ancang-ancang. Kireka merasakan bahaya. Dia mengerahkan seluruh tenaga hitamnya, membungkus tubuh dengan lapisan aura pekat. Kerisnya bergetar, mengeluarkan dengungan tajam. Dalam satu tarikan nafas, Wasis melesat maju. Harimau gaib melompat bersamaan. Wasis mengayunkan pedang sukma geni dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Sinar emas meledak dari bilahnya, membentuk gelombang cahaya lurus menghantam pertahanan Kireka. Di saat yang bersamaan, harimau gaib menerjang dari sisi kanan. Taring dan cakarnya menembus aura hitam. Ledakan cahaya dan bayangan terjadi sekejap. Suara dentuman menggema ke seluruh bukit Arcapada. Gali dan Ki Jagat sampai berhenti sejenak. Prajurit-prajurit mundur ketakutan. Ketika cahaya bereda, Kireka berdiri terpaku. Keris hitam meretak di bagian tengah. Garis cahaya emas membelah dada hingga perutnya. Matanya membelalak tak percaya. Aura hitam yang menyelimutinya hancur seperti asap. Tubuhnya goyah. Lalu tanpa suara, Kireka Wisesa roboh ke tanah. Kerisnya terlepas dan jatuh tak bernyawa. Harimau gaib berdiri di samping Wasis, lalu perlahan memudar menjadi butiran cahaya yang kembali menyatu ke dalam pedang sukma geni. Sunyi menyelimuti bukit. Prajurit yang tersisa menjatuhkan senjata mereka. Sebagian lari tunggang langgang menuruni lereng. Gali berjalan mendekat. Nafasnya masih berat. Udah selesai, Wasis. Wasis menatap tubuh Kireka yang telah lagi bergerak. Selesai, Li. Ki Jagat berdiri di sisi mereka, memandang langit yang kini terasa lebih ringan. Di Bukit Arcapada, bayangan panjang yang selama ini menekan kerajaan akhirnya runtuh bersama jasad Kireka Wisesa. Istana Negandru pagi itu terasa berbeda. Langit cerah, tetapi suasana di dalam tembok kerajaan dipenuhi kebingungan yang tak bisa dijelaskan. Prabu Jayakarta terbangun lebih awal dari biasanya. Tidurnya semalam tak nyenyak. Ia bermimpi melihat air berputar di bukit, suara angin berdesir keras, lalu tiba-tiba sunyi. Dalam mimpi itu, ada sesuatu yang terlepas dari dadanya, seperti beban berat yang selama ini menempel tanpa ia sadari. Ia duduk di tepi ranjang, memegangi keningnya. Apa yang telah kulakukan? Gumamnya pelan. Beberapa hari terakhir terasa kabur dalam ingatan. Keputusan-keputusan keras, kenaikan pajak upeti, penangkapan orang-orang yang ia bahkan tak ingat kesalahannya, semua terasa seperti bukan dirinya. Tak lama kemudian, seorang pengawal datang tergesa, kemudian berlutut. "Baginda, ada apa?" tanya sang raja. "Ada kabar dari Bukit Arcapada, Baginda." Raja menoleh tajam. "Kireka Wisesa gugur, Baginda." Sunyi, seolah udara di dalam ruangan terhenti. "Gugur?" "Ya, Baginda. Dia bertarung dengan dua orang asing dan juga Ki Jagat." Prajurit yang kembali melaporkan bahwa Kireka tewas di tempat. Raja berdiri perlahan. Dadanya terasa ringan, aneh, mengingat ia baru saja mendengar kabar kematian penasihat terdekatnya. Alih-alih marah atau sedih, yang muncul justru rasa seperti tersadar dari tidur panjang. Ia teringat percakapan-percakapan dengan Kireka, suara yang selalu membisikkan bahwa rakyat perlu ditekan demi kestabilan, bahwa ketakutan adalah alat terbaik untuk menjaga kekuasaan. Mengapa dulu ia mengangguk begitu saja? Mengapa ia tidak mempertanyakan? Raja memejamkan mata. "Siapa yang membunuhnya?" tanya Raja pelan. "Seorang pemuda asing, Baginda, bersama dengan seorang rekannya dan juga Ki Jagat." Nama itu, Ki Jagat, ya, nama yang sudah lama tidak ia dengar. Raja berjalan menuju jendela besar di kamarnya.
Dari sana terlihat sebagian kota Nagandro. Rakyat bergerak seperti biasa, tapi dia tahu selama ini mereka bergerak dalam bayang-bayang keputusan yang tidak sepenuhnya lahir dari dirinya. Perintahkan sidang kecil sekarang juga, katanya tegas. Di balairung istana, para pejabat dan panglima berkumpul dengan wajah tegang. Kabar kematian Kireka telah menyebar cepat. Beberapa terlihat cemas, beberapa lainnya justru tampak lega. Raja duduk di singgasana, kali ini dengan tatapan yang lebih tajam dan jernih. Selama ini, banyak keputusan yang kuambil atas saran dari Kireka. Aku ingin laporan jujur sekarang, tanpa ditutup-tutupi. Salah satu pejabat keuangan maju dengan ragu. Yang mulia, pajak memang dinaikkan atas usulan Kireka. Beberapa penangkapan juga dilakukan atas perintahnya. Raja mengepalkan tangan di sandaran singgasana. Dan aku menyetujuinya. Aku merasa seperti berjalan dalam kabut tebal selama ini. Sunyi menyelimuti balairung. Raja lalu berdiri. Mulai hari ini, semua kebijakan yang membebani rakyat akan ditinjau ulang. Tahanan ditangkap tanpa alasan yang jelas harus diperiksa kembali. Beberapa pejabat tampak terkejut, tapi tak ada yang membantah. Dan satu lagi, cari Ki Jagat. Jika benar ia bersama pemuda yang menewaskan Kireka, maka aku ingin bertemu dengannya, bukan untuk menghukum, tapi untuk mendengar kebenaran yang selama ini tertutup. Perintah segera disebarkan. Pasukan kerajaan bergerak kali ini untuk mencari keberadaan Ki Jagat. 2 hari setelah perintah itu dikeluarkan, suasana Nagandro berubah perlahan. Beberapa tahanan dibebaskan, pajak diturunkan, prajurit tak lagi bersikap sekeras sebelumnya. Sementara itu, di rumah Ki Jagat, seorang utusan kerajaan datang menjelang siang. Ia turun dari kuda dan memberi salam hormat. Ki Jagat, yang mulia memohon kehadiranmu di istana. Gali yang berdiri di samping pintu langsung menoleh cepat. Memohon, bisik pelan kepada Wasis. Utusan itu melanjutkan. Baginda juga ingin bertemu dengan 2 pemuda yang menyertaimu di Bukit Arcepada. Ki Jagat memandang Wasis dan Gali. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu yang dalam. Sepertinya waktu itu akan tiba, katanya pelan. Sore itu, mereka bertiga berjalan memasuki gerbang istana. Kali ini, tidak ada suasana mencekam. Para prajurit memberi jalan tanpa tatapan curiga. Beberapa bahkan menundukkan kepala hormat pada Ki Jagat. Gali memperhatikan sekitar dengan mata berbinar-binar. Wasis hanya tersenyum tipis. Mereka dibawa ke balairung kecil, bukan ruang utama yang megah, melainkan ruang pertemuan yang lebih tenang. Prabu Jayakreta sudah menunggu. Ia duduk tenang, hanya didampingi 2 pengawal. Begitu Ki Jagat masuk, Raja berdiri. Tindakan itu membuat Gali terdiam. Ki Jagat, aku berhutang padamu, ucap sang raja, suaranya tulus. Ki Jagat menunduk hormat. Hamba hanya melakukan yang seharusnya, yang mulia. Raja lalu memandang ke arah Wasis dan Gali. Dan kalian yang telah mengakhiri Kireka di Bukit Arcepada, aku telah tersadar dari pengaruhnya. Seperti kabut yang terangkat dari pikiranku. Banyak keputusan yang kini terasa asing, seolah bukan diriku yang mengambilnya. Wasis menjawab tenang. Yang terpenting, Baginda telah melihat dengan jernih sekarang. Raja mengangguk. Ia memberi isyarat. Para pelayan masuk membawa hidangan. Mereka dijamu dengan makanan terbaik kerajaan. Gali tak bisa menyembunyikan kekagumannya melihat sajian di hadapannya. Sumpah sis, hidup kayak gini enak banget ya sis. Bisik pelan pada Wasis. Jaga sikap, Ri. Kita sedang menghadap raja. Setelah jamuan selesai, raja kembali berbicara. Nagandro membutuhkan orang-orang yang berani dan jujur. Aku ingin kalian menetap di sini, menjadi bagian dari kerajaan. Gali hampir tersedak. Menetap, ulangnya, matanya langsung berbinar. Raja tersenyum tipis. Ya, dan kalian akan mendapatkan tempat terhormat. Gali menoleh kepada Wasis, setengah berbisik. Sis, gimana nih sis? Kesempatan langka ini sis. Istana megah,
makanan enak, dihormati orang-orang. Terus ada Sri juga, Sri Arkadewio, bukan Sri yang anu. Dan yang pasti kita juga udah nggak perlu jaga malam lagi jadi satpam, sis. Wasis memandangnya tenang. Bang, kami punya kehidupan sendiri, katanya pelan namun tegas. Raja mengerutkan kening. Apa maksudmu? Ki Jagat memahami lebih dulu. Ia menatap Wasis penuh pengertian. Wasis melanjutkan. Kami juga memiliki kehidupan yang menunggu. Dunia yang berbeda dari Nagandru. Galih terdiam. Ia memandang ruangan indah itu sekali lagi. Tugas kita di sini sudah selesai, Baginda. Raja memperhatikan keduanya dengan seksama. Aku tidak akan memaksa. Tapi ketahuilah, Nagandru akan selalu terbuka untuk kalian. Ki Jagat tersenyum kecil lalu membisikkan sesuatu pada Raja. Malam itu, setelah mereka meninggalkan istana, Galih berjalan lebih lambat dari biasanya. Sis, kamu yakin sis nggak mau di sini aja? Tanyanya pelan. Wasis menatap langit. Setiap tempat punya waktunya sendiri. Malam turun perlahan di Nagandru. Langit bersih, bintang-bintang tampak terang di atas kota. Di halaman rumah Ki Jagat, 4 orang berdiri dalam lingkaran kecil. Wasis, Galih, Ki Jagat, dan Sri Arkadewi. Sri memandang keduanya dengan tatapan yang menyembunyikan kesedihan. Jadi benar, kalian akan pergi? Tanyanya pelan. Galih menggaruk kepalanya yang benar-benar gatal. Sebenarnya sih, aku sempat kepikiran buat tinggal. Katanya jujur. Istananya enak, kita dihormati, makanannya terjamin. Sri Arkadewi tersenyum. Lalu, Galih melirik ke arah Wasis, lalu menghela napas. Tapi ini nih, kata Wasis, di sini bukan tempat kami. Wasis berdiri tenang, memandang bukit yang samar terlihat di kejauhan. Setiap zaman punya jalannya sendiri, dan kami hanya singgah. Ki Jagat mengangguk pelan. Nagandru berhutang pada kalian, ucapnya dalam. Wasis menunduk hormat. Kami hanya melakukan yang perlu. Angin malam berembus pelan. Tiba-tiba, batu cincin di jari Wasis mulai terasa hangat. Tanah di bawah kaki mereka bergetar ringan seperti saat pertama kali mereka tiba. Sri melangkah setengah langkah maju, namun Ki Jagat menahan baunya. Biarkan mereka kembali, Dok, katanya lembut. Cahaya semakin terang membentuk lingkaran samar. Galih menatap Ki Jagat dan Sri satu persatu. Sri, coba aja kita bisa terus bersama, katanya mencoba tersenyum. Sri menahan air mata yang hampir jatuh. Mungkin di kehidupan yang lain. Galih memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya, ia merasakan perpisahan yang lebih berat dari yang ia duga. Tempat ini bukan hanya medan tugas, ia telah menjadi bagian dari perjalanan Nagandru. Suara angin berputar semakin kuat. Ki Jagat mengangkat tangan memberi salam perpisahan. Selamat jalan, penjaga dari waktu lain. Dalam satu kilatan terang, sosok Wasis dan Galih memudar. Angin berhenti, cahaya lenyap, halaman kembali sunyi. Lalu kemudian, zep. Wasis dan Galih membuka mata hampir bersamaan. Kemudian mereka terduduk dan tersadar. Kini mereka berdua sudah kembali ke kamar kos mereka. Galih menengok cepat ke arah Wasis. Sis, gawat sis, ujar Galih panik. Gawat apa li? Tanya Wasis. Seragam kita ketinggalan di rumah Simba, sis, saut Galih yang baru tersadar jika mereka masih memakai pakaian zaman dulu. Selesai. Wow, luar biasa, keren pakai banget, epic, keren. Dan ini salah satu episode favorit saya ya, yang pastinya tetap yang nomor satu saya episode Srianto sih. Dan ini benar keren banget karena belum pernah nih kisah-kisah Wasis Galih seperti ini. Jadi mereka terlempar ke masa lalu, ke zaman kerajaan Jawa kuno yaitu kerajaan Nagandru. Wow. Dan di sana mereka mendapatkan satu misi, menumbangkan penguasa yang zalim. Jadi bukan rajanya ya teman-teman,
rajanya ini dipengaruhi oleh Brahmana yang tersesat yang aslinya adalah dukun ilmu hitam yaitu Kirekawisesa. Dan di sini pada akhirnya bagaimana Wasis berhasil mengakhiri seorang Rekawisesa. Wah, keren banget nih ya. Di sini bagaimana Wasis dan Gali sudah memiliki batu hitam pembalik waktu, batu sakti pembalik waktu yang mana jadi berarti suatu saat akan bisa lagi nih kembali ke masa lalu. Wah, ini keren nih, makin keren ya kisah Wasis dan Gali. Dan bagaimana di Tanah Nagandru, Gali kembali bertemu dengan Sri. Waduh, Sri lagi. Kok jodohnya jadi Sri mulu ya? Tapi kali ini Sri Arkadewi, teman-teman. Bukan Srianto. Dan ini benar-benar perempuan. Tapi terharu juga sih pada saat perpisahan ya, kata Sri. Mungkin di kehidupan yang berikutnya. Wah, Gali jadi baper nih ya. Dan terakhirnya nih Gali, emang Gali dengan segala keabsurdannya teman-temannya, bahkan ketika sadar sudah kembali ke masa kini, dia baru sadar dia masih pakai pakaian zaman dulu, berarti seragam sapamnya masih ketinggalan di Tanah Nagandru. Waduh, ini bisa jadi buat alasan dia balik lagi ke sana biar ketemu sama Sri nih ya. Luar biasa kisahnya. Wah, jadi penasaran nih dengan episode Wasis Gali selanjutnya. Dan keren pakai banget pokoknya lah ya. Terima kasih kepada Mas Rastra Kesatria atas kisahnya yang luar biasa dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya, dan boleh juga dong di-share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan, ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.